Penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik dalam skala luas berkaitan erat dengan gejala El Nino di Indonesia dan gejala La Nina di Amerika Selatan. Sebab ketika terjadinya La Nina, sebagian wilayah Indonesia menerima curah hujan yang berlebihan dan dapat mengakibatkan bencana banjir. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita perlu tahu nih, apakah pernyataannya benar, apakah alasannya benar, dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Kita mulai dari pernyataan pertama dulu. Penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik dalam skala luas berkaitan erat dengan gejala El Nino di Indonesia dan gejala La Nina di Amerika Selatan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih tentang El Nino dan La Nina. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini adalah gambar dari terjadinya El Nino dan La Nina, yaitu siklus anomali atau penyimpangan iklim yang terjadi di Samudra Pasifik akibat perubahan suhu lautnya. Jadi El Nino itu fenomena perubahan iklim global yang diakibatkan memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur, dan berlangsungnya itu dari bulan Desember, dan diperkirakan itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Sedangkan La Nina itu fenomena perubahan iklim global di mana suhu permukaan air laut di kawasan timur Laut Pasifik itu mengalami penurunan. Nah, intinya yang perlu kalian tahu nih, kuncinya itu adalah suhu Samudra Pasifik di bagian timurnya. Di mana kalau El Nino, suhu Samudra Pasifik bagian timur atau di Amerika Selatan itu memanas dan dia menyebabkan curah hujan tinggi. Kalau La Nina itu dia menurun, jadi menyebabkan kekeringan. Nah, dampaknya bagi Indonesia itu sebaliknya dari dampak pada Amerika Selatan. Jadi kalau di Indonesia, ketika El Nino malah kekeringan, ketika La Nina malah curah hujan tinggi dan potensi banjir. Oke, kita lihat nih, yang pertama, penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik dalam skala luas berkaitan erat dengan gejala El Nino di Indonesia dan gejala La Nina di Amerika Selatan. Nah, yang ini itu salah ya. Kita tahu di sini kalau penurunan suhu air laut itu dalam skala luas berkaitan erat dengan La Nina, yaitu suhunya menurun kan, La Nina yang terjadi di Amerika Selatan gitu. Jadi ini salah ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi La Nina, sebagian wilayah Indonesia menerima curah hujan yang berlebihan dan dapat mengakibatkan bencana banjir. Yang ini benar, karena kalau misalnya La Nina dampaknya di Amerika Selatan adalah kekeringan, di Indonesia dampaknya sebaliknya, berarti menyebabkan potensi banjir. Oh iya, tadi yang pertama itu kenapa salah? Itu karena gejala El Nino di Indonesia itu malah Indonesia tuh mengalami kekeringan. Jadi nggak ada hubungan dengan penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik ini. Ini tuh berlaku pada bagian Amerika Selatannya aja. Di Indonesia tuh tidak terjadi perubahan suhu gitu. Oke, kalau gitu karena pernyataannya salah, tapi alasannya benar, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang D. Tetap semangat dan sampai jumpa.